Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Waduh, lemas sekali ya. Haleluya. Nah begitu, itu haleluyanya orang-orang yang diselamatkan. Ya. Minggu yang lalu saya sudah katakan datang ibadah itu jangan bawa beban. Jangan bawa sakit penyakit. Waktu kita sehat di mana? Nanti sakit baru datang ibadah. Kita datang menyenangkan Tuhan. Apalagi hari ini kita memperingati, saudara, sejarah besar bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh Yesus Kristus, manusia ada pengharapan untuk diselamatkan. Ya. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat sering dibaca kalau Natal. Tetapi sesungguhnya ayat ini sangatlah tepat untuk Paskah. Mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya ayat ini sudah menjadi hafalan kita. Ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan bumi, sehingga telah mengajarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kita akan melihat 3 bagian daripada ayat ini. Yang pertama, begitu besar kasih Allah akan dunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seberapa besar kasih Allah bagi manusia? Mari kita lihat. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sampai di situ. Kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus katakan, aku berdoa. Karena bagi Rasul Paulus, jemaat memahami kasih Allah itu adalah hal yang sangat mendasar di dalam kekristenan kita. Memahami dengan benar kasih Allah itu. Yaitu yang kemudian dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya. Ini yang pertama. Untuk melihat, dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Yang pertama, betapa lebarnya kasih Allah. Artinya kasih Allah memenuhi semua permukaan bumi ini. Yaitu di mana saja ada setiap pribadi, ada manusia, di sana ada kasih dari Allah. Tanpa membedakan suku, bangsa, kaum, dan sebagainya. Tanpa membedakan segala macam tradisi, budaya, dan sebagainya. Dimanapun ada manusia, di sana ada kasih dari Allah. Betapa lebarnya kasih Allah. Dia sanggup menjangkau setiap manusia di muka bumi ini. Apapun keadaannya, apapun statusnya. Ada satu kisah dalam kitab Nabi Yunus. Ketika Tuhan Allah memerintahkan Yunus, Nabi Yunus ini, pergi ke kota Niniwe, beritakan firman Allah supaya mereka bertobat. Sebab kalau tidak mereka akan dibinasakan. Sangat jahat keadaan kota itu, manusia yang ada di sana. Yunus lebih suka mereka binasa. Ya. Saudara-saudara, karena itu Yunus menghindar. Dia bilang daripada beta pergi terus dorang selamat, mereka itu tidak pantas selamat. Lari dia. Kita semua tahu ceritanya, bukan? Pas di dermaga ada kapal mau berangkat ke Tarsis. Dia bilang, pas. Memang ini jalan Tuhan. Ini mau lari ini dari panggilan Tuhan. Naiklah dia. Dia beli tiket. Berkat uang yang seharusnya dia pakai pergi di Nineve, dia pakai untuk lari. Ya. Dan singkat cerita, gelombang datang, akhirnya Yunus harus dibuang. Ya. Tuhan sediakan ikan paus untuk bawa dia ke Niniwe. Ya. Karena di Niniwe juga ada manusia-manusia yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau mereka selamat. Betapa lebarnya kasih Allah. Tidak memandang rupa, tidak memandang latar belakang kehidupan kita yang lama. Tidak. Ya. Sampailah Yunus. Walaupun harus menderita, dililit oleh usus ikan paus 3 hari 3 malam. Ya. Akhirnya sampai juga di kota Niniwe. Tapi dia masih marah-marah. Dia bilang, sebenarnya ini kota ini lebih bagus dibinasakan. Tapi karena Tuhan suruh apa boleh buat. Ya. Dia mulai jalan dari ujung kota. Dia cuma sampaikan satu kalimat singkat.
Hei manusia Niniwe, bertobat, kalau tidak Allah akan membinasakan kamu. Selesai. Biar marah-marah, yang penting beritakan firman. Cuma kalimat ini itu dari ujung kota ke ujung yang lain. Begitu manusia di sana dengar berita firman Allah tentang pertobatan untuk selamat, Alkitab bilang mulai dari raja sampai binatang puasa untuk bertobat. Dan kota itu diselamatkan Tuhan. Betapa lebarnya kasih Allah. Saudara-saudara, tidak ada satu manusia yang terlewatkan yang tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Sejahat apapun dia, kasih Allah ada di sana. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru karena kasih Allah itu ada di dalam kita, manusia-manusia yang sudah diselamatkan ini, maka dengan kasih Allah itulah yang juga menggerakkan kita untuk berdoa keselamatan bagi seluruh dunia ini. Katakan amin. Itu ada kenyataan. Setiap hari ribuan manusia di Arab sana bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa kasih Allah itu, saudara. Karena itu Paulus katakan, aku berdoa supaya jemaat memahami betapa lebarnya kasih Allah. Seperti Yohanes 3:16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia. Mari kita orang-orang yang diselamatkan, kita juga mau menjadi alat yang meneruskan kasih Allah bagi dunia ini. Melalui setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Supaya dunia mengerti betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua, Efesus 3:18, betapa lebarnya dan panjangnya kasih Allah. Tidak terukur, karena kasih Allah itu dari kekal sampai kekal. Kenapa? Alkitab katakan bahwa Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Karena itu kasih itu kekal adanya. Tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kasih Allah itu kekal. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap dan seterusnya. Kemudian dalam ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Betapa panjangnya kasih Allah. Dari kekal sampai kekal. Dari dahulu Allah sudah mengasihi manusia. Hari ini dia mengasihi manusia. Besok dia mengasihi manusia. Dan seterusnya. Haleluya. Betapa panjang kasih Allah. Dengan kasihnya dia selalu mengangkat kita kembali. Mengangkat kita kembali. Memulihkan kita kembali. Karena kasih Allah. Haleluya. Yang ketiga. Betapa dalamnya kasih Allah. Betapa dalamnya kasih Allah.
dapatkah diukur betapa dalam kasih Allah? Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia sudah turun ke dalam bumi yang paling bawah. Ke dalam maut yang menguasai manusia. Kepada maut yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Neraka yang kekal. Dia sudah turun sampai ke sana untuk merebut saudara dan saya. Betapa dalamnya kasih Allah, saudara. Sedalam kejatuhan manusia, kasih Allah lebih jauh, lebih dalam untuk mengangkat kita. Saudara-saudara sekalian, tetapi ketika dia turun sampai kepada bumi yang paling di bawah. 1 Korintus pasal 10 ayat 7. 1 Korintus 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Turunnya Yesus ke dalam dunia orang mati, ke dalam maut. Alkitab katakan melalui satu kematian yang sangat mengerikan. Melalui satu kematian yang sangat mengerikan. Seperti yang diceritakan oleh firman Tuhan. Sejak dia ditangkap di Taman Getsemani, dia sudah mulai dianiaya, disiksa. Sepanjang malam sampai pagi hari, kemudian mulai diperhadapkan dari satu sidang kepada sidang yang lain, kepada pengadilan yang lain. Dan tidak putus-putusnya dia disiksa, dianiaya. Saudara-saudara, satu hari yang penuh dengan penganiayaan, penderitaan. Dan itu yang Alkitab katakan kematian yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, dia telah turun sampai ke dalam. Sampai kepada bumi yang paling di bawah. Dan setelah kematiannya, dia dikuburkan. Selama 3 hari dia harus bergumul dengan maut itu. Kitab Wahyu katakan, aku sudah merebut segala kunci alam maut. Maut hanya bisa bertahan 3 hari 3 malam. Dan Yesus mengalahkannya. Yesus menaklukkan segala kuasa maut. Dan membawa saudara dan saya, semua manusia dari sana. Haleluya. Betapa dalamnya kasih Allah. Karena itu Alkitab katakan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dia mengampuni dan menyucikan kita seperti salju. Sangat bersih adanya. Putih adanya. Suci adanya. Saudara-saudara, begitu dalamnya kasih Allah untuk kita. Yang berikut, Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Oleh kematian Yesus, Dia telah melenyapkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut itu. Maut yang sudah memperhamba manusia dalam ketakutan. Tapi Alkitab katakan, Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika Dia telah turun sampai ke dunia orang mati sana untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Maut harus tunduk kepadanya. Ketika iblis tahu dia sudah ada di dunia ini dalam rupa manusia yang sempurna, saudara, iblis coba menghadang misi daripada Yesus. Iblis coba menghadang Dia. Dalam Matius pasal 4, iblis datang dan mencobai Yesus. Itu cara iblis untuk menghadang Dia. Saudara-saudara, tapi Yesus tahu. Yesus tahu trik tipu muslihat iblis. Sebab dari awal ya dia seperti itu. Dan semua cobaan dari iblis dijawab oleh Yesus hanya dengan satu jawaban. Kata firman Allah. Karena ada tersurat dalam firman Tuhan. Artinya iblis dikalahkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Melalui firman Tuhan. Karena Dia adalah firman yang hidup. Saudara-saudara sekalian, kita melihat yang keempat tentang kasih Allah. Betapa besar kasih Allah. Yaitu dikatakan dalam Efesus 3:18, dan tingginya kasih dari Kristus. Tingginya kasih Kristus. Dia sudah mengangkat kita, merebut kita daripada maut. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi betapa tingginya kasih Allah melalui Yesus Kristus bagi saudara dan saya yang diselamatkan. Bagaimana tingginya kasih Allah bagi kita? Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Betapa tinggi kasih Allah di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Dia bukan sekedar menyelamatkan kita dari maut, dari kebinasaan, tetapi membawa kita di tempat yang tinggi. Dia telah mendahului kita ke sana. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Menyediakan tempat di sorga bagi saudara dan saya. Luar biasa kasih Allah, sempurna adanya. Sempurna adanya. Ya. Begitu dia selesai mati dan bangkit, naik ke sorga, bukan sudah selesai, saudara.
Tetapi dia bilang, aku pergi ke sana bagi kamu untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Aku tidak meninggalkan kamu piatu. Aku akan datang kembali. Haleluya. Ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ada di sana. Haleluya. Dan tempat itu digambarkan oleh kitab Wahyu. Tempat yang tidak pernah, belum pernah, tidak pernah dan tidak akan pernah ada di dunia ini. Yang sama seperti itu. Ada satu gambaran sedikit tentang bagaimana tempat yang dia sediakan bagi kita. Tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 5. Saudara, ketika Yesus membawa 3 muridnya naik ke atas gunung, Alkitab katakan di sana dia dipermuliakan. Kemuliaan Allah memenuhi dia. Itu cuma sebagian kecil dari kemuliaan yang ada di sorga. Ya, memenuhi dia. Wah, murid-murid tidak bisa tahan melihat dia. Lebih dari matahari yang terik. Tidak bisa dilihat. Penuh dengan kemuliaan. Dan setelah itu lewat, saudara-saudara, murid-murid bilang, 3 murid ini bilang, Tuhan, betapa berbahagianya kita di sini. Kalau Engkau mau kita buat 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Tapi yang ingin saya garis bawahi, kesaksian 3 murid ini. Betapa berbahagianya kita di tempat ini. Haleluya. Oh, tidak ada bandingannya. Padahal itu hanya sekian, sepersekian dari apa yang ada di sorga, saudara. Dalam kemuliaan itu, murid-murid sampai lupa mereka ada istri anak. Kami mau tinggal di sini saja. Betapa berbahagianya. Aduh. Itulah gambaran sedikit tentang apa yang sesungguhnya ada di sorga, saudara. Dan itu kekal selama-lamanya. Kebahagiaan yang belum pernah saudara alami di dunia ini. Itu yang Yesus katakan, aku pergi menyediakan bagimu. Haleluya. Aku pergi menyediakan itu bagimu. Betapa tingginya kasih Allah untuk saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa kasih Allah. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Yaitu lebarnya, panjangnya, dalamnya dan tingginya kasih dari Allah. Dia menyediakan tempat yang termulia bagi saudara dan saya. Roma pasal 8 Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia pergi menyediakan tempat, bukan cuma yang terbaik, tetapi yang sempurna, yang belum pernah ada di dunia ini. Tetapi untuk datang ibadah, ya,
untuk datang melayani Tuhan dalam ibadah kita melalui pujian penyembahan kita. Seringkali kita terlalu sulit meninggalkan tempat kita, istana kita. Seringkali terlalu sulit kita meninggalkan kesibukan kita, pekerjaan kita, usaha kita, karir kita. Cuma untuk beberapa saat kita datang menyenangkan Tuhan yang sudah mengasihi kita begitu rupa. Haleluya. Kiranya perayaan Paskah pada tahun 2024 ini akan kembali menggugah hati kita, jiwa, pikiran kita. Ya. Itulah yang Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu semua memahami tentang kasih Allah itu, yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Saudara bayangkan manusia yang memberontak kepada Allah. Dia datang cari, dia selamatkan, dan dia membawa kita ke sorga. Bukankah itu sesuatu yang tidak masuk di akal secara manusia? Tidak ada manusia di dunia ini buat seperti itu. Tidak ada. Mari saudara, kita juga mau tingkatkan kasih kita kepada Allah. Dia tidak minta waktu kita 1 kali 24 jam. Dia tidak minta semua apa yang dia berikan kepada saudara dan saya. Tidak. Hanya sekian waktu. Mari saudara kita belajar tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang berikut, bagian kedua dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah. Dan yang dimaksud besar kasih Allah kita sudah pelajari dalam 4 hal tadi. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Esensi dari kasih adalah memberi. Katakan amin. Itu esensi dari kasih. Kasih bukan sesuatu yang diucapkan, sekedar diucapkan. Tidak. Tapi hakikat dari kasih adalah memberi. Berkorban, pengorbanan. Allah tahu persis ketika anak tunggalnya diberikan, artinya untuk datang menjadi korban. Untuk dikorbankan bagi manusia. Kasih artinya memberi. Seringkali saya katakan, kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi saudara tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Katakan amin. Engkau tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Engkau tidak dapat berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tapi 1 bulan 1 kali jadwal untuk datang beribadah. Mari saudara, kita periksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus.
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa yang diberikan Allah ketika dia mengasihi kita? Yang terbaik, satu-satunya anak yang tunggal. Itu yang diberikan buat saudara. Karena memang itulah pemberian yang dibutuhkan bagi keselamatan manusia. Tidak ada pemberian lain. Tidak ada pemberian lebih daripada itu. Itulah pemberian yang sempurna. Ya. Pemberian Allah di dalam Yesus Kristus adalah sempurna, saudara. Ada 3 kesaksian bahwa korban Yesus adalah korban yang sempurna. Kesaksian dari Pilatus, pengadilan yang terakhir untuk kemudian Yesus diserahkan dan disalibkan. Tapi berulang kali Pilatus harus keluar ke hadapan banyak orang Yahudi yang menuntut Yesus harus disalibkan. Beberapa kali dia masuk kembali keluar dan berkata, "Hei, aku tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini. Tidak ada dari semua tuduhanmu, tidak ada yang dapat dibuktikan." Tapi mereka berteriak, "Tidak. Kalau engkau lepaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar." Wah, kalau sudah bicara kaisar, Pilatus bilang, "Yo, besok bikin sudah apa yang besok mau." Ya. Tetapi yang pasti, aku tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang. Artinya apa? Yesus adalah korban yang sempurna. Haleluya. Karena Alkitab bilang dia tidak pernah berbuat dosa, dia tidak dapat berbuat dosa. Yang Allah berikan buat saudara dan saya adalah pemberian yang sempurna. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua pemberian yang sempurna, yang terbaik hanya datang dari Bapa. Haleluya. Kemudian ada kesaksian orang yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas. Dalam Matius pasal 27, dalam ayat 3 dan 4, ketika dia tahu Yesus sudah sedang diadili dan akan segera disalibkan, dia kembali kepada imam-imam kepala. Dia bilang, "Ini itu uang yang kamu kasih saya. Karena saya sudah mengkhianati, menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Yudas yang mengkhianati dia akhirnya harus mengakui Yesus tidak bersalah. Dan kesaksian yang ketiga, Lukas 23 ayat 47. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Haleluya. Artinya pemberian Allah itu sempurna adanya. Tidak ada cacat, tidak. Sempurna. Kepala pasukan ini orang kafir, tentara Romawi. Tetapi dia bisa mengakui. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, tujuan Allah mengasihi dan memberi yang terbaik
adalah untuk keselamatan. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan dari Paskah. Bukan hanya memberi kita keselamatan dari maut, tetapi memberi saudara dan saya hidup yang kekal bersama Dia di dalam surga. Itu Paskah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sumpah. Haleluya. Haleluya.